Halo, selamat datang dan selamat mendengarkan dalam audiobook novel yang berjudul By Sexy Old Man, karya Lena Linol, Dabar Marina Monalisa, chapter 147. Aku di sini sayang, kau harus kuat demi keempat buah hati kita, ucap Sandar terus menguatkan istrinya. Operasi akan kami mulai tuan, ucap dokter bedah wanita sudah bersiap bersama tim medis wanita di bawah sana. Tepatnya di dekat perut JJ yang besar. Ya, Sandar meminta dokter dan perawat wanita yang harus menangani istrinya. Karena ia tidak ingin tubuh seksoi istrinya dilihat oleh orang pria lain. Lakukan dokter, ucap Sandar tegas. Jantung JJ dan Sandar berdetak dengan cepat ketika dokter mulai menggores perut JJ dengan pisau bedah. Kau wanita hebat, kau kuat, aku mencintaimu. Sandar terus mengucapkan kata cinta dan kata penyemangat untuk istrinya. Hingga 20 menit berlalu, operasi itu berjalan dan akhirnya terdengar suara tangis bayi pertama mereka. Tangis bayi pertama mereka terdengar sangat jaring dan mengkakak telinga. Anak pertama kita, Dad, ucap JJ menangis haru, begitu pula dengan Sandar. Terima kasih sayang, ucap Sandar kemudian menciumi seluruh wajah istrinya. Selamat tuan dan nyonya, bayi pertama laki-laki sangat tampan dan sehat tanpa kurang sedikit pun, ucap salah satu perawat kemudian meletakkan bayi itu di atas dada JJ untuk melakukan metode skin to skin. Dengan sangat hati-hati, JJ mendekap putra pertamanya, tapi hanya beberapa saat karena perawat sudah mengangkat bayinya untuk segera ditimbang dan dibersihkan. Tampan sekali, tapi kenapa botak? Tanya Sandar walau begitu ia sangat bahagia. Karena ia menjadi seorang dedi lagi. Hanya berbeda 5 menit, anak kedua mereka juga sudah lahir. Terdengar lagi suara tangis bayi di ruang operasi itu, membuat JJ dan Sandar semakin terharu dan bahagia. Laki-laki lagi, ucap perawat. Dan berselang 5 menit lagi, anak ketiganya sudah lahir dan suara tangisnya lebih kencang dari kedua kakaknya. Ruang operasi itu kini seperti suara paduan suara bayi yang bersahut-sahutan. Begitu merdu di telinga bagi siapapun yang mendengarnya. Wah, laki-laki lagi tuan, ucap perawat itu dan meletakkan bayi ketiga mereka di dada JJ untuk melakukan skin to skin. Dan yang terakhir, anak keempat mereka. Tapi kali ini sedikit berbeda. Karena anak keempatnya itu diam, tak bergerak dan juga tidak mengeluarkan suara tangis seperti ketiga kakaknya. Si bungsu kenapa? Kenapa tidak menangis? Tanya JJ sudah berkaca-kaca. Ayo boy, come on, kau bisa. Ucap dokter di sana sambil menyentuh telapak kaki bayi itu berulang kali agar mau menangis. Dedi, putra kita. JJ sudah menangis, Sandar hanya bisa memeluk istrinya dan menyembunyikan tangisnya. Detak jantungnya normal, semuanya normal. Tapi kenapa tidak bergerak dan tidak mau menangis? Ucap dokter itu heran. Dokter, bawa ke sini putraku, pinta JJ. Dokter itu membawa bayi keempat dan meletakkannya di dada JJ dengan posisi tertelungkup. Tapi baru beberapa detik diletakkan di sana, tangan bayi mungil itu meraba sumber makanannya dan bibir mungilnya pun mengecap-ngecap. Tapi mata bayi itu masih terpejam dan tidak menangis. Astaga, tekik dokter tersebut. Kita diprank oleh si bungsu, lanjut dokter itu terkekeh. Para petugas medis di sana pun sampai menggelengkan kepalanya dan tertawa senang. Kecil-kecil sudah pandai akting, ucap dokter itu kemudian melanjutkan tugasnya yaitu menjahit kembali
perut JJ yang tersayat. Perasaan tegang dan sedih pun tergantikan dengan perasaan bahagia. "Kamu nakal sekali, Boy," ucap Sander dengan gemas sambil mengelus pipi putra bungsunya. "Iya nih, anak mami." JJ tersenyum sambil mengelus punggung bayinya dengan lembut. "Dad, sepertinya dia haus," ucap JJ karena sejak tadi bibir mungil itu terus mengecap. "Tolong bantu bukakan yang ini," ucap JJ kepada suaminya untuk membukakan baju steril berwarna hijau yang menutupi dadanya. Pada saat Sander ingin membukakan kain itu, tiba-tiba putra bungsunya menangis kencang. Seolah ia tidak ingin jika pabrik susunya dilihat oleh sang dedi. "Calm down, Boy. Dedi aja ingin bukakan makanan untukmu. Kau lapar bukan?" ucap Sander. Barulah si bungsu diam seolah mengerti dengan apa yang dikatakan dedinya. "Si bungsu posesif sekali," ucap JJ terkekeh geli. Setelah berhasil membukakan kain penutup itu, si bungsu mencari sendiri sumber makanannya yang kebetulan tidak jauh dari bibirnya. Bibir mungil itu menyedot sumber makanannya dengan rakus. "Pelan-pelan sayang," ucap JJ terkekeh. JJ bersyukur karena asinya keluar dengan lancar jaya tanpa hambatan apapun. Si bungsu dibiarkan sesaat sampai merasa kenyang. Barulah bayi mungil itu digendong oleh suster dan segera dibersihkan. 1 jam lebih, tapi kenapa belum ada tanda-tanda? Tanya Raya dan berjalan mondar-mandir. "Sebentar lagi sayang, kau tenanglah," ucap Devan dan menyuruh istrinya duduk lagi. "Oma, sudah tidak sabar untuk melihat keempat cucuku," ucap Oma Airin. Tak berselang lama, terbukalah pintu ruang operasi itu. Sander keluar dari ruang operasi tersebut dengan wajah yang berseri. "Dedi!" Raya menghampiri ayahnya, begitu pula yang lainnya. "Bagaimana keadaan menantu Momi dan keempat cucuku?" tanya Oma Airin. "Iya, Dad. Mami dan adik-adik bagaimana?" giliran Raya yang bertanya dengan pertanyaan yang sama. "Tenang, semuanya baik, sehat dan selamat," ucap Sander tersenyum. "Syukurlah," ucap semua orang. "Lalu adik-adikku berjenis kelamin apa?" tanya Raya lagi. "Semuanya sama," ucap Sander. "Sama," bio Devan. "Iya, baby boy," ucap Sander membuat Raya bersorak senang. "Jadi aku yang paling cantik di keluarga ini," Raya bersorak heboh sambil joget-joget. "Sayang, malu," Devan mengingatkan. "Ah, iya." Raya baru teringat jika ada mertuanya di sana. "Maaf, Mom and Dad," ucap Raya kepada mertuanya. "Tidak apa-apa, Raya," ucap Nyonya Fade tersenyum menatap menantunya. "Selamat, Tuan Sander." Tuan Fade mengulurkan tangan kanannya. Sander tidak membalas jabatan tangan itu, melainkan langsung memeluk besannya. "Iya, terima kasih Tuan," balas Sander dan menepuk punggung Tuan Fade. "Selamat, Dad," giliran Devan memeluk ayah bertuanya. "Terima kasih, Dad," balas Sander. "Sudah semakin tua ya, jadi jangan gesrek," ucap Oma Airin. "Justru harusnya aku yang mengatakan itu pada Mom," balas Sander. "Cih, memangnya Mami kenapa?" tanya Oma Airin. "Biar gesreknya," balas Devan kemudian tertawa terbahak. "Kau sepertinya sudah tertular istrimu," ucap Oma Airin kepada Devan. Bukannya marah, Devan malah semakin tertawa terbahak. "Lihat putra kita, Dad," bisik Nyonya Fade kepada suaminya ketika melihat Devan tertawa lepas. "Kita harus lebih berusaha untuk mendekatkan diri lagi dengannya," balas Tuan Devan sambil menatap putranya dengan sendu. A few moments later, JJ
sudah dipindahkan ke ruang rawat kelas VVIP. Ruangan itu terlihat seperti hotel karena sangat luas dan juga mewah. Semua anggota keluarga berkumpul di sana, hanya tinggal menunggu keempat baby yang belum hadir. Tapi tak berselang lama, ada 2 suster membawa 1 box bayi berukuran besar dan dihiasi dengan bunga-bunga di pinggirannya. Dan di dalam box itu terdapat 4 bayi yang mungil dan lucu. "Wah, cucuku!" Oma Airin berseru heboh dan menghampiri box bayi itu yang terletak di dekat tempat tidur Gege. Keempat bayi mungil itu terlihat sama dan hampir mirip. Keempat bayi itu terlihat sangat lucu dan menggemaskan. Apalagi mereka itu terbungkus bedongan berbulu dengan warna yang berbeda pula. "Lah, kok botak?" seru Oma Airin ketika melihat keempat cucunya. "Iya, semuanya botak," seru Raya. "Wah, 4 tuyul." Kemudian disusul Devan yang berseru, "Bonus foto kembar botak, gumus, tambahin vote dan hadiahnya." Hai, selamat datang dan selamat mendengarkan. Dalam audiobook novel yang berjudul My Sexy Odd Man, karya Lena Lino, Daber Marina Monalisa. Chapter 101, Dede Gondrong. "Wah, 4 tuyul." Kemudian disusul Devan yang berseru, "Walaupun botak, tapi mereka tampan bukan?" Ucap JJ sambil menatap keempat anaknya yang tertidur pulas di dalam box bayi. "Sangat tampan, wajahnya perpaduan antara Mami dan Dedi," ucap Raya. "Karena bibitnya sangat unggul," sahut Sander. "Enak saja, aku yang mengandung, berarti ya persawahanku yang unggul," sahut JJ tidak terima, dan akhirnya perdebatan pun tak terelakkan. "Hei, kalian malah berdebat, semuanya unggul nomor 1. Lerai Oma Airin membuat pasangan ibu dan ayah baru itu berhenti berdebat. Karena suara perdebatan kedua orang tuanya membuat keempat bayi itu terusik. "Awe, awe, awe!" Keempat bayi itu menangis bersamaan membuat seisi ruangan itu menjadi heboh. "Damainya," ucap Raya senang. "Ayo, lomba menangis dan tiap paling lama itu yang menang," ucap Devan seolah menjadi wasit. Sander memukul kepala Devan dengan keras. "Kau pikir para putraku sedang paduan menangis?" ketus Sander. Devan hanya menyengir kuda. "Bawa sini, Dad. Aku ingin menyusuinya," ucap JJ kepada suaminya. Tapi dengan sigap, Oma Airin membawa salah satu bayinya kepada JJ. Begitu pula dengan Raya. Walaupun masih terlihat kaku, tapi Raya menggendong bayi itu dengan sangat hati-hati. "Keluar sana. Apa kau tidak dengar? Jika istriku akan berikan ASI," usir Sander kepada Devan, karena hanya Devan pria lain yang ada di sana, sedangkan Tuan dan Nyonya Fade sudah pamit pulang terlebih dahulu. "Cih, basi besaran milik istriku," sahut Devan sebelum meninggalkan ruangan itu. "Astaga, suamiku!" gumam Raya merasa malu dengan ucapan suaminya. "Apa kau bilang?" sungut Sander, ingin sekali ia memukul kepala Devan lagi. "Dedi," ucap JJ pelan namun penuh penekanan, membuat Sander mengurungkan niatnya. "Sayang, maaf ya," ucap Sander berjalan mendekati JJ yang tengah menyusui kedua bayinya. Sedangkan kedua bayi lainnya masih menangis dan ditenangkan oleh Raya dan Oma. "Mereka mirip sekali sampai sulit membedakan," ucap Raya yang tengah menggendong salah satu adiknya. "Iya, Oma juga bingung bedakannya," sahut Oma Airin. "Dedi sendiri saja bingung," sahut Sander, membuat Raya dan Oma menggelengkan kepalanya bersamaan. Karena merasa kewalahan dengan keempat bayi itu,
Sander minta bantuan kepada 2 suster untuk membantu mengurus bayinya selama di rumah sakit. Setelah kedua bayi yang pertama menyusu, sudah kenyang dan sudah tidur. Kini gantian bayi keduanya lagi yang mendapat giliran menyusu. "Sayang, pasti kau sangat lelah," ucap Sander karena ia tidak tega melihat istrinya sudah duduk selama hampir 2 jam karena menyusui si kembar 4 ditambah lagi keadaan JJ baru selesai operasi sesar. Lelah dan rasa sakitku terobati setelah melihat mereka lahir ke dunia, ucap JJ dengan mata yang berkaca-kaca. Dalam hatinya, ia tidak menyangka akan menjadi seorang ibu dari kembar 4. Tuhan begitu baik karena memberikan kepercayaan kepadanya dengan menitipkan 4 bayi sekaligus di dalam rahimnya, dan kini bayi itu sudah lahir ke dunia ini dengan keadaan sehat dan selamat. Sander tersenyum kemudian mengangkat bayinya yang sudah tidur satu persatu dan diletakkan ke dalam box bayi tersebut. Kemudian Sander duduk di tepi tempat tidur pasien. Diraihlah tangan JJ dan menggenggamnya dengan sangat lembut, lalu mencium punggung tangan itu dengan mesra. "Hani, terima kasih karena sudah beriku 4 anak sekaligus yang begitu sangat tampan. Dan terima kasih lagi karena perjuanganmu melahirkan mereka," ucap Sander dengan tulus sambil menatap mata bening dan indah itu. Masih terlihat jelas di benak Sander ketika melihat perjuangan istrinya yang melahirkan keempat putranya. "Terima kasih juga karena Dedi selalu menemani perjalananku selama 7 bulan ini dan selalu menjadi suami yang sabar dan siaga. Ya, walaupun waktu aku merasakan kontraksi, tingkahmu sangat menyebalkan," ucap JJ terkekeh karena ia teringat kebodohan suaminya. Kau itu berusak suasana romantisnya dan juga kau memujiku atau mengolokku," ucap Sander sedikit kesal membuat JJ tergelak. "Jangan marah-marah dong Dedi yang terbaik. We love Dedi," ucap JJ tersenyum manis sambil memberikan finger head. Jika begini, aku tidak tahan untuk menerkammu," sungut Sander karena ia begitu gemas dengan tingkah istrinya. Ingat, puasa 3 bulan, JJ terkekeh geli. "Tapi jika yang ini tidak puasa kan?" Sander dengan cepat menarik tengguk istrinya, kemudian melumat dan menyesap bibir pink istrinya dengan sangat lembut dan penuh cinta. "I love you, honey," bisik Sander di depan bibir JJ. Kedua mata mereka saling menatap lembut. "I love you too, Dad," balas JJ. Kemudian keduanya saling mematuk kembali tanpa menghiraukan orang lain yang ada di kamar rawat itu. "Ingin sekali aku menjidatkan kepala dedimu biar benjol agar dia sadar jika di ruangan ini tidak hanya ada mereka berdua," kesal Oma Airin. Tutup mata kalian," ucap Oma Airin kepada 2 suster yang nampak terbengong karena melihat kedua manusia berbeda gender sedang saling mematuk di atas tempat tidur pasien. "Biarkan saja, Oma. Lagian, mereka sangat sweet sekali. Aku jadi membayangkan Om Devan," ucap Raya membicarakan suaminya. Raya baru teringat jika Devan sedang berada di luar. "Astaga, Oma, my husband Devan," sukik Raya sambil menepuk jidatnya. "Dasar Oon, suami sendiri saja tidak ingat," Oma Airin sambil menonyor kepala Raya. Oma, kepala aku ini jangan tonyor-tonyor terus. Nanti kalau aku tambah bodoh bagaimana?" sungut Raya sambil mengusap jidatnya. "Lah, bukannya kau itu sudah bodoh sejak dulu?" Oma Airin tergelak. "Itu karena Oma biang bodohnya," ucap Raya terkekeh pelan. "Dasar cucu kurang garang," umpat Oma Airin ketika melihat Raya sudah beranjak dari duduknya menuju pintu ruang rawat tersebut. Deva duduk di kursi panjang yang ada di depan ruang rawat ibu mertuanya.
sambil menepuki nyamuk yang hinggap di tubuhnya dan menyedot darah sucinya. Malang sekali nasibmu, Om. Hah, sial. Kenapa aku malah menjadi hansip di sini? Dasar nyamuk laknat. Devan meniup nyamuk yang sudah keok dari telapak tangannya. Yang boleh menggigit tubuhku hanyalah istri tercintaku. Umpat Devan. Tak berselang lama Raya keluar dari ruang rawat ibu sambungnya. Sayang, panggil Raya. Lihat sayang, tubuhku merah semua karena digigit nyamuk. Adu Devan dengan manja kepada istrinya. Oh, cintaku, maaf ya, tadi aku sempat melupakanmu. Ucap Raya sambil mengusap-usap kulit Devan yang terlihat merah karena digigit nyamuk. Sekarang kita pulang yuk, ajak Raya bersemangat. Kok pulang? Tanya Devan. Iya, daripada digigitin nyamuk di sini, mending kita main gigit-gigitan di rumah. Hihi. Raya terkikik geli. Terus kita sambil bikin ide gondrong ya, ucap Devan sambil menaik turunkan alisnya. Dede gondrong, bio Raya dan diangguki Devan menatap mesum istrinya. Ayo, Dedek gondrong katanya. Udah selesai nih, mana vote-nya? Kasih hadiah juga ya. Jangan lupa like dan komentar. Halo semua.